Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu menolong dan memberkati kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan yang mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing kami agar di dalam menjalani kehidupan ini, mampukan kami untuk mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab 1 Tawarik pasal 4 ayat 10. Demikianlah sabda Tuhan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak mendera aku. Permintaannya itu dikabulkan Allah. Tema renungan saat ini adalah belajar dari iman Yabes. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada seekor kuda yang selalu menang dalam perlombaan yang diikutinya. Kuda ini selalu membawa kemenangan secara spektakuler. Kalau kita ada dalam satu pertandingan pacuan kuda dan ingin melihat kuda mana yang akan menjadi pemenang, kita cukup melihat 2-3 ekor kuda yang ada di baris terdepan. Tetapi berbeda dengan kuda ini. Dari awal hingga akhir pertandingan, ia berlari normal, tidak berada di barisan terdepan. Ketika pertandingan hampir berakhir, kuda ini tiba-tiba berlari sangat kencang, melampaui lawan-lawannya dan akhirnya memenangkan pertandingan. Beberapa waktu kemudian, kuda yang tangguh ini mati dan diautopsi. Hasilnya ditemukan bahwa kuda ini memiliki jantung 3 kali lebih besar daripada kuda normal. Ternyata jantung yang besarnya 3 kali dari kuda biasa itu telah menjadikannya kuda yang spektakuler. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Yabes dikenal sebagai pribadi yang berdoa secara spesifik. Dia minta diberkati berlimpah, diperluas wilayahnya, dan dilindungi dari malapetaka atau kesakitan. Tuhan senang pada doa Yabes yang dinaikkan dengan penuh iman, sehingga dia menjawab semuanya. Prinsip yang sama berlaku juga bagi kita. Setiap hari kita diberi hak meminta berkat secara spesifik kepada Tuhan. Minta perlindungan, perluasan wilayah, hikmat, kuasa, dan lain-lain. Jika kita tidak meminta berkat setiap hari, maka hari itu akan berlalu tanpa berkat yang kita butuhkan. Orang cerdik tidak akan membiarkan hari berlalu begitu saja, karena Tuhan telah siap untuk memberkati dan Dia menunggu anak-anaknya untuk meminta kepadanya. Saat Tuhan mendengar doa kita dan memberkati kita, itu artinya Dia memperbesar tanggung jawab kita. Tanggung jawab yang besar menuntut iman dan hati kita yang besar, supaya kita selalu berhasil dalam setiap proyek yang Tuhan percayakan untuk kita selesaikan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bagaimana cara agar kita bisa memiliki iman dan hati yang besar? Yaitu yang pertama, latihlah diri kita untuk menjadi pribadi yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan.
tiap hari membaca firman Tuhan, maka iman percaya kita kepada Tuhan akan terus bertumbuh kuat. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yang kedua, latihlah diri menjadi pribadi yang murah hati dan tidak mudah kecewa. Kemurahan hati dan sikap yang tidak mudah kecewa terhadap manusia ataupun Tuhan akan membuat kita tangguh menghadapi kegagalan atau penolakan. Sedangkan yang ketiga, latihlah diri menjadi pribadi yang rendah hati. Kerendahan hati memampukan kita untuk terus belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang berjiwa besar. Mari kita bangun karakter pribadi yang berjiwa besar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami percaya bahwa rencana-Mu atas hidup kami adalah semakin naik dan bukan turun. Tolonglah kami agar kami dapat terus memperbesar kapasitas iman dan hati kami. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya mampu diatasi. Karena kami percaya bahwa Engkau berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon berkat dan pertolongan Tuhan, agar apapun yang boleh kami kerjakan, boleh mendatangkan sukacita dan berkat, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, kami alaskan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.